Hari ini kita akan belajar materi tentang organ pernapasan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Bernapas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2 beserta uap air. Organ pernapasan manusia. Ini adalah gambar dari organ pernapasan manusia yang terdiri dari hidung, ada lubang hidung dan rongga hidung, faring, laring, trakea, bercabang menjadi dua, bronkus, bercabang lagi menjadi banyak namanya bronkiolus, dan ujungnya berubah gelembung-gelembung kecil yang dinamakan dengan alveolus. Udara yang masuk ke dalam paru-paru kita akan melewati hidung. Di dalam hidung, debu dan kotoran dari udara yang masuk disaring oleh rambut hidung serta terjadi penyesuaian suhu dan kelembapan. Selanjutnya, udara akan melalui faring, dilanjutkan ke laring, dan masuk ke trakea. Pada trakea ini, debu dan kotoran dari udara akan disaring kembali dengan bantuan rambut getar. Lalu, udara akan mengalir ke paru-paru melalui dua cabang dari trakea dinamakan dengan bronkus. Udara akan mengalir ke percabangan bronkus yang namanya bronkiolus. Kita perbesar dalam kotak ini. Ini adalah penampakan dari bronkiolus. Dari bronkiolus, udara akan diteruskan ke gelembung-gelembung kecil yang dinamakan dengan alveolus. Alveolus ini adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru kita dilindungi oleh selaput tipis yang dinamakan dengan pleura. Selanjutnya adalah proses bernapas. Proses bernapas dibagi menjadi dua, yaitu saat udara masuk atau dinamakan dengan inspirasi, atau waktu udara keluar yang dinamakan dengan ekspirasi. Pada waktu udara masuk atau inspirasi, maka rongga dada akan membesar, menyebabkan paru-paru akan mengembang. Pada proses ekspirasi, paru-paru akan mengempis, sehingga rongga dada akan kembali pada ukuran semula, sehingga menyebabkan udara keluar. Selanjutnya adalah jenis-jenis pernapasan. Yang pertama adalah pernapasan dada. Pada pernapasan dada, yang berperan penting adalah otot antar tulang rusuk. Pada proses udara masuk atau inspirasi, yang pertama adalah adanya kontraksi otot antar tulang rusuk yang menyebabkan tulang rusuk terangkat, sehingga rongga dada akan membesar dan paru-paru akan mengembang, sehingga tekanan udara dalam paru-paru akan menjadi rendah, menyebabkan udara akan masuk ke paru-paru. Pada proses udara keluar atau ekspirasi, otot antar tulang rusuk mengalami relaksasi, sehingga rusuk akan mengalami penurunan, menyebabkan rongga dada mengecil dan paru-paru mengecil, sehingga tekanan udara dalam paru-paru menjadi tinggi. Akhirnya udara akan keluar dari paru-paru.
Yang kedua adalah pernapasan perut. Yang berperan pada pernapasan perut adalah otot diafragma. Pada proses udara masuk atau inspirasi, otot diafragma akan berkontraksi sehingga diafragma akan mendatar karena tertarik, sehingga rongga dada akan mengembang dan paru-paru akan membesar, menyebabkan tekanan dalam paru-paru menjadi rendah sehingga udara akan masuk ke dalam paru-paru. Pada saat udara keluar atau proses ekspirasi, otot diafragma akan mengalami relaksasi, itu ke atas, sehingga diafragma akan menjadi melengkung, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil, sehingga tekanannya di dalam paru-paru akan menjadi tinggi, akan menekan, sehingga udara akan keluar. Perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada, saat inspirasi yang berkontraksi adalah otot antar tulang rusuk. Pada pernapasan perut, pada proses inspirasi yang berkontraksi adalah otot diafragma. Pada proses ekspirasi pernapasan dada, yang berelaksasi adalah otot tulang rusuk. Pada pernapasan perut, proses ekspirasi yang berelaksasi adalah otot diafragma. Sekian materi hari ini. Selamat belajar dan tetap semangat.